Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita coba lanjutkan pembahasan materi tentang penentuan volume. Setelah sebelumnya kita melakukan penentuan luas, maka kita masuk ke tahapan berikutnya, bagaimana menentukan sebuah volume, sebuah bidang atau sebuah ruang, dalam hal ini yang berhubungan dalam pekerjaan teknik sipil. Volume atau biasa juga disebut dengan kapasitas merupakan suatu data ukuran kuantitas yang berhubungan dengan banyaknya ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek, baik objek itu berupa benda yang beraturan maupun benda yang tidak beraturan. Dalam pekerjaan teknik sipil maupun dalam rekayasanya, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan penentuan volume, terutama volume tanah, baik itu untuk galian maupun untuk pekerjaan timbunan tanah. Pada dasarnya penentuan volume ini adalah penentuan luas sebuah bidang atau luas sebuah tampang pada suatu interval tertentu yang nanti bisa ditentukan dalam hubungan pekerjaan penentuan luas dan penentuan volume pada profil memanjang dan profil melintang. Secara umum untuk penentuan volume itu dapat kita gunakan dengan menggunakan beberapa metode yang sering dipakai. Yang pertama sekali adalah penentuan volume dengan metode tampang melintang atau metode cross section. Yang kedua dengan metode menggunakan garis kontur. Dan yang ketiga metode penentuan volume dengan menggunakan titik tinggi atau spot level. Kita coba bahas satu-satu. Yang metode tampang itu terdiri atas 3 metode. Ada metode tampang rata-rata, kemudian ada metode 2 tampang, dan terakhir ada metode brismoida. Nah, kita coba satu-satu dulu. Apa itu metode tampang rata-rata? Jadi penentuan volume dengan metode tampang rata-rata ini adalah mempertimbangkan semua luas penampang. Jadi kalau misalkan seperti yang dilihat di gambar, ada 5 buah penampang, A1, A2, A3, A4, A5. Berarti di sini untuk menentukan luas tampang rata-rata, berarti dijumlahkan semua luas tampang. Berarti A1 tambah luas A2 tambah luas A3 tambah luas A4 dan luas A5, kemudian dibagi dengan 5 dikali panjang jarak tampang. Ya, kondisi ini sama dengan L, berarti ada 1, 2, 3, 4D. Berarti volume sama dengan A1 tambah 2 sampai A5 dibagi 5 dikali panjang. Nah, itulah rumus tampang rata-rata. Sedangkan untuk rumus kedua, kita menggunakan rumus 2 tampang. Artinya kita menentukan volume dengan melibatkan 2 tampang. Seperti contoh, berarti kalau ada penampang A1, A2, berarti kita sudah bisa menghitung volume pertama antara penampang 1 dan penampang kedua. Jadi volume sama dengan A1 tambah A2 dibagi 2 dikali jarak. Nah, demikian juga untuk volume berikutnya antara tampang A2 dengan A3, berarti luas tampang A2 tambah A3 bagi 2 dikali jarak. Berarti nanti ada beberapa volume tampang yang diperoleh, sehingga volume totalnya merupakan jumlah dari masing-masing volume antar tampang tersebut. Nah, ini yang disebut dengan rumus 2 tampang atau N area. Oke, selanjutnya kita terangkan tentang penentuan volume dengan rumus brismoida. Pada penentuan volume dengan menggunakan rumus brismoida ini, penentuan volume berdasarkan 3 tampang. Jadi ada tampang awal, ada tampang akhir, dan ada tampang menengah. Cuma di sini tampang menengahnya diberikan bobot lebih besar berupa 4 pengalinya 4, sehingga besar volume itu sama dengan rata-rata dari jumlah semua penampang
H1 tambah 4 AM tambah A2 dibagi 6 dikali jarak, sehingga diperoleh berapa volume dengan menggunakan rumus Bersmoida. Kemudian ada metode kedua, selain metode penampang, volume dapat juga kita tentukan dengan metode garis kontur, di mana garis kontur itu adalah garis yang menghubungkan titik-titik ketinggian yang punya nilai yang sama, sehingga garis kontur itu akan membentuk sebuah bidang pada arah horizontal atau pada bidang datar. Nah, penentuan volume dengan metode garis kontur ini pada prinsipnya hampir sama dengan penentuan volume pada penampang melintang, cuma penampangnya dibentuk oleh luasan yang dibentuk oleh garis kontur, sedangkan jarak antara penampang itu dibentuk oleh adanya jarak interval kontur antara dua buah kontur yang bersebelahan. Contoh seperti gambar sekarang, ada sebuah kontur A1, ada bidang kontur A2, bidang kontur A3 dan 4, sedangkan D itu merupakan beda tinggi antara kontur yang bersebelahan yang sering disebut dengan interval kontur. Sehingga nanti untuk menentukan besar volume dengan garis kontur, kita bisa menggunakan metode-metode tampang, baik itu tampang rata-rata, ada tampang 2 tampang, ataupun menggunakan 3 tampang dengan menggunakan rumus Bersmoida. Nah, itu yang disebut dengan metode penentuan volume dengan garis kontur. Kemudian yang ketiga, terakhir, itu ada penentuan volume dengan metode titik tinggi atau sering disebut dengan spot level. Ini biasanya terjadi pada pekerjaan-pekerjaan galian pada sebuah struktur konstruksi sipil. Ya, metode penentuan volume ini dipakai pada pekerjaan skala-skala besar ataupun mulai dari skala kecil sampai skala besar dan luas. Ya, kemudian penentuan volume ini ditentukan berdasarkan luas pada bidang datar berupa jala-jala grid yang teratur, bisa bentuknya persegi 4 ataupun segitiga dengan jarak ketinggian rata-rata dari titik-titik pembentuk bidang tersebut. Seperti contoh, ya, ini sebuah permukaan dibentuk oleh grid-grid yang punya bidang persegi, kemudian masing-masing grid tersebut mempunyai tinggi-tinggi yang berbeda. Ada titik 1, 2, 3, 4 masing-masing dengan tingginya H1, H2, H3 dan H4, sehingga untuk menentukan volume satu grid ini itu adalah perkalian antara luas alas dikali dengan rata-rata tinggi pembentuk permukaan tersebut. Jadi V1 sama dengan H1 dikali H1 tambah H2 tambah H3 tambah 4 dibagi 4. Jadi volume merupakan perkalian antara luas penampang dengan rata-rata tinggi. Nah, itu yang kita sebut dengan penentuan volume dengan menggunakan titik tinggi atau spot level. Oke, itu pembahasan sedikit tentang penentuan volume. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.